Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kami dari Takmir Masjid Jaya Jamadalan akan menyampaikan beberapa informasi terkait agenda kegiatan Ramadan 1446 Hijriah. Yang pertama, bertindak selaku imam dan penceramah kajian subuh pada pagi hari ini yaitu Ustadz Dr. Andes Bakijo. Yang kedua, kegiatan-kegiatan Ramadan di Masjid Kiai Jamadalan sebagai berikut. Yang pertama, kajian jelang berbuka puasa mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, kajian jelang sholat tarawih oleh Ustadz Iwa Hoirot Taqwa STHI. Yang ketiga, tadarus Al-Quran setiap pukul 21 hingga selesai. Keempat, Masjid Kiai Jamadalan menyelenggarakan iktikaf 10 hari terakhir dan sahur bersama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ketiga, Takmir Masjid Kiai Jamadalan menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal dan fidyah. Untuk perolehan infak tarawih tadi malam terkumpul sebanyak Rp125.000, sehingga total infak yang terkumpul sejak hari pertama bulan Ramadan sebesar Rp6.385.500. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Untuk memulai kajian subuh ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Ustadz Dr. Andes Bakijo dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih dibangunkan sehingga dapat melanjutkan ibadah kita dalam hidup di dunia ini, wabil khusus di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan kebaikan yang lebih baik dari hari-hari yang sudah berlalu. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah memasuki hari-hari pertengahan dan menjelang akhir. Di dalam hari-hari yang terakhir biasanya berlomba-lomba untuk meraih apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan sebuah door prize atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah wabil khusus selama bulan Ramadan, sehingga Allah berkenan untuk mempertemukan di malam Lailatul Qadar. Namun pada kesempatan ini kita mencoba untuk memaknai apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Allah sudah menjelaskan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Karena di dalam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran, kemudian Allah menjelaskan malam itu kebaikannya melebihi dari 1000 bulan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai hudal bagi kita, bagi manusia, agar tidak tersesat di dalam hidupnya dan meraih kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka bagi mereka yang betul-betul berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Quran menjadi sumber petunjuknya, maka akan diperoleh apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebahagiaan. Sehingga kebaikan itu mereka yang bagi kita yang berpegang teguh pada Al-Quran kemudian mengamalkannya, maka akan mendapatkan kebaikan yang selama-lamanya. Karena 1000 bulan digambarkan lebih dari 83 tahun. Sehingga kalau kita mendapatkan kebaikan berarti sesungguhnya adalah seumur hidup bagi kita. Allah Subhanahu wa taala kalau kita runut di dalam surat Al-A'raf ayat 204, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wangsitu la'alakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik-baik dan perhatikanlah dengan seksama, dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat. Kalau kita mendengar atau kita mendengarkan bacaan Al-Quran, maka hendaknya kita simak. Tidak cukup didengar, tapi diperhatikan apa kandungan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada generasi awal, ternyata para ulama-ulama kita tidak hanya ahli dalam bidang agama, tetapi juga ahli dalam bidang sains, bidang ilmu pengetahuan. Sebagaimana Ibnu Sina, Ibnu Farabi, dan lain sebagainya. Mereka adalah tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang pada waktu itu Eropa masih dalam kegelapan, tetapi Islam sudah bercahaya di bumi ini. Kenapa mereka? Ternyata mereka adalah orang-orang yang tekun memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, sehingga mereka terinspirasi bagaimana Al-Quran itu menjadi sumber pengetahuan, menjadi sumber dari segala kehidupan ini, sehingga menjadi hidup ini menjadi terang, hidup ini menjadi berkemajuan. Sehingga mereka menciptakan ilmu-ilmu, ada ilmu kedokteran, ada ilmu sains, kemudian juga ada ilmu hisab dan lain sebagainya. Sehingga ilmu yang mereka pelajari dari sumber-sumber Al-Quran itu menjadi bermanfaat. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Isra juga ayat 9, Allah menjelaskan kepada kita, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin, kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka ada pahala yang besar. Ini adalah sebuah perintah dari Al-Quran bahwa ketika kita mengambil sumber pengetahuan dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan kabar gembira. Kalau sumber-sumber yang berasal dari Al-Quran itu, yang terinspirasi dari Al-Quran, kita amalkan, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Sehingga kebaikan-kebaikan itu menghadirkan pahala yang besar kepada kita yang tidak terhingga. Sehingga sebagaimana Kiai Ahmad Dahlan ketika memaknai surat Al-Maun, di mana para santrinya sudah bosan berbulan-bulan hanya ngaji surat Al-Maun, tapi kemudian setelah ditanya apa sudah dia
dilaksanakan, ternyata mereka terkejut. Ya. Jadi kenapa kok terkejut? Karena isinya surat Al-Maun adalah kepedulian kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, tetapi mereka belum berbuat apa-apa. Ya. Sehingga apa? Sehingga kemudian baru terbuka hatinya. Setelah terbuka hatinya, maka kemudian mereka melakukan kegiatan yang nyata dalam kehidupan, sehingga mencari orang-orang miskin, mencari anak-anak yatim yang perlu ditolong, dan akhirnya apa? Kebersamaan, membangun panti asuhan, tempat-tempat pendidikan dan sebagainya, yang hasilnya dapat kita nikmati sampai sekarang dan insya Allah sampai akhir zaman. Ini adalah sebuah apa? Sebuah penghayatan terhadap inspirasi dari Al-Quran yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang nyata. Demikian juga kalau kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ternyata ayat-ayat Al-Quran merupakan sumber sains. Misalnya dalam surat Ar-Rahman ayat 33, Allah menantang kepada kita, ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an ta'khudhu min aqtaris samawati wal ardi la ta'khudhu illa bisultan. Hai jin, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup maka jelajahilah penjuru langit dan bumi, maka jelajahilah. La ta'khudhu illa bisultan. Tidak akan sanggup kecuali dengan sultan kekuatan. Sehingga ini menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang teknokrat. Apa maknanya kok bisa menjelajah langit dan bumi? Kalau menjelajah bumi barangkali dengan kendaraan hewan bisa, tapi bagaimana menjelajah langit? Akhirnya kemudian manusia berinspirasi, kemudian belajar bagaimana caranya terbang, bagaimana menembus angkasa, sehingga ditemukanlah alat-alat transportasi, baik itu kendaraan darat, udara maupun luar angkasa. Ya, sehingga pada tahun 75 Uni Soviet sudah menjelajah angkasa sampai ke bulan dengan Apollo-nya, pesawat Apollo-nya. Ya. Sehingga pada waktu itu baru terbuka bagaimana posisi bumi, bagaimana posisi bulan, sehingga betul-betul menunjukkan bahwa itu adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga ketika kita harus berangkat ke tanah suci dengan teknologi, kita tidak butuh waktu yang lama, hanya sekitar 8 sampai 10 jam dari Jogja sudah sampai ke Jeddah. Berkat apa? Berkat inspirasi teknologi yang ditantang Allah di dalam surat Ar-Rahman. Itu adalah salah satu ayatnya. Demikian juga ketika zaman dulu, ketika beliau Nabi Muhammad SAW pulang dari Isra Mi'raj menceritakan perjalanan semalam yang dari Masjidil Haram Jadil Maksud ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha dan kembali sebelum subuh, maka tidak ada yang percaya kecuali Abu Bakar, sehingga Abu Bakar bergelar Abu Bakar As-Siddiq. Tapi hal itu sekarang dengan mudah dijelaskan. Bagaimana ketika orang-orang pada bertanya, bagaimana keadaan Masjidil Aqsa ketika betul-betul Kanjeng Nabi itu berada di Masjidil Aqsa? Maka Allah bukakan bagaimana wajah atau gambar atau keadaan Masjidil Aqsa, sehingga dapat dilihat secara gamblang. Nah, ini menjadi sumber inspirasi bagaimana sekarang kita tidak semena-mena dengan model video call dan lain sebagainya, kita juga sudah bisa melihat bagaimana keadaan di Masjidil Aqsa dan di dunia lain. Ini adalah menjadi kenyataan. Demikian juga ketika kendaraan yang dipakai Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj, apa wujudnya? Itulah kendaraan yang namanya buraq dari kata barkun yang artinya kilat.
Dan kemudian sekarang dengan mudah kita pahami bagaimana kecepatan kilat adalah kecepatan cahaya yang dapat menempuh jarak 300 km dalam waktu 1 detik. Nah, sehingga dengan demikian Al-Quran memberikan penjelasan bahwa sesuatu yang terjadi yang diceritakan dalam Al-Quran adalah sesuatu yang nyata yang bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal, orang yang berilmu. Sehingga Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, karena orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat itu bisa memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang dibolehkan Allah. Oleh karena itu, sebagai kajian bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan ketika kita mampu memahami ayat-ayat Allah, kemudian menghasilkan karya nyata sehingga karya kita itu menjadi bermanfaat sepanjang masa, sepanjang waktu, sehingga kebaikan yang ada di dalam kita yang berkarya itu akan berjalan selama-lamanya, sehingga diibaratkan lebih baik dari 1000 bulan. Dengan demikian seharusnya umat Islam itu pandai, umat Islam itu bersumber pada Al-Quran, sehingga umat Islam itu sesungguhnya akan menjadi umat yang terbaik, bukan dari umat yang terbelakang. Hanya persoalannya kenapa umat Islam sekarang menjadi umat yang terbelakang dibandingkan umat-umat yang lain? Karena jauh dari pitutur Al-Quran. Kenapa kok jauh dari pitutur Al-Quran? Memaknai Al-Quran hanya sebagai bacaan, hanya diinginkan atau dicari ganjarannya, tetapi tidak dipahami petunjuknya sebagaimana yang harus dilakukan dari petunjuk itu. Jadi ketika petunjuk itu hanya dibaca, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau petunjuk itu dilaksanakan, akan menjadi sebuah karya yang bermanfaat, menjadi karya yang dapat membahagiakan bagi manusia. Sehingga misi rahmatan lil alamin itu akan tercapai ketika umat Islam betul-betul berkarya berdasarkan apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita betul-betul dekat dengan Al-Quran, kemudian kita mendapatkan inspirasi yang banyak di Al-Quran, sehingga kita jangan sampai ketinggalan dari ilmuwan-ilmuwan Barat, ilmuwan-ilmuwan Eropa, di mana mereka sekarang berbondong-bondong menjadi mu'alaf setelah mengetahui kebenaran Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan memberikan kemampuan pada kita untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama, bagi keluarga, dan bagi kebesaran Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasrul minallah wa barakatuh qarib wa basirin mu'minin. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.